United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Mari katakan lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi katakan segala pujian Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik.
Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menangking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami.
Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik dan terus menyertai setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, jiwa kita, dan fokus kita pagi hari ini hanya untuk menyembah Dia. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk pagi yang indah ini kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menaikkan sembah kami Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Boleh kita tepuk tangan sama-sama. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Dia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, semuanya katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kita tepuk tangan sama-sama. Di rumah-rumah Anda merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Mari lebih lagi katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara katakan, menyatakan semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan.
Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di atas segala-galanya. Merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Mari kita fokus sama Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, mari di rumahmu ambil sikap yang benar menyembah Dia. Takaralabaya syandarala. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Jesus. Yes Lord. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, karena ku anak-Mu, ku setia kepadamu. Mari angkat pujian dengan senap hatimu, dengan segenap jiwa. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ini doa kami. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, karena ku anak-Mu, ku setia kepada. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, mari sembah Dia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes Lord Yesus. Emas, perak dan permata
bersekutu denganmu, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Mari biar musik menyembah Dia, kita juga sembah Dia. Wow. Lebih dari segalanya Tuhan, Uyaralaba, yaralaba. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan. Yaralaba, lalaba, lalaba. Bukan emas, bukan perak, bahkan permata Tuhan, tapi lebih dari segalanya kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Yaralaba, yaralaba, lalaba, lalaba. Syanda kata karalaba, uyaralaba, yaralabo. Mari jemaat Tuhan, kau yang ada di rumah sambil bangkit berdiri, sembah Dia, katakan lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Ini janji kami Tuhan, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur-Mu. Dimanapun kau berada, apapun keadaanmu, mari datang sama Tuhan pagi hari ini. Yesus, Yesus, Kau yang memegang hidup kami Tuhan, Kau yang pegang seluruh hidup kami Bapa. Oh, merasakan hadirat Tuhan melawat setiap rumah-rumah, setiap keluarga. Uyaralaba, yaralabo. Yesus, Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Uyaralaba, yaralabo. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu besar buat kami. Yes, Bapa. Mari angkat sembah kita. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Say, I sing praises to your name, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and greatly to be praised. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, oh, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Mari sambil angkat kedua tanganmu, bersorak-sorai, nyanyi pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu, pujian. Haleluya Tuhan, hanya namamu dan layak dipuji. Mari sekali lagi dengan penghormat, nyanyi pujian bagimu ya Allah. Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, besar dan layak dipuji. Katakan, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu besar Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berikan kami telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang hamba yang mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama, Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di minggu keempat pada bulan Januari. Tidak terasa saudara, sudah penghujung Januari 2021 lagi. Biar hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan selama 3 minggu berturut-turut.
Tuhan bicara mengenai integritas melalui kebenaran firman. Karena tahun ini adalah the year of integrity, Christ integrity. Nah, sekarang kita mau lihat hari ini apa yang tema firman Tuhan mau sampaikan. Mari kita satukan hati terlebih dahulu sehingga Roh Kudus mengurapi kita, sehingga seluruh kebenaran firman yang disampaikan benar-benar menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Abah. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa di minggu keempat di bulan yang baru Januari 2021. Tuhan terus mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Mulut-Mu sendiri Bapa yang mengajar kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberikan pengurapan yang spesial pada kami, sehingga kami benar-benar Tuhan terus maju di dalam integritas Kristus. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Urapi seluruh keberadaan hamba-Mu Tuhan, roh jiwa tubuh hamba. Basuh dengan darah Tuhan Yesus setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam baik studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus menjamah mengurapi kami dengan pengurapan yang spesial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom saudara. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini 2000 tahun yang lalu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini Petrus yang bicara, bukan Paulus nih. Petrus nih, 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. Kesudahan, saya ulangi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan sudah dekat, ya tentu sekarang lebih sangat dekat lagi. Sudah sampai. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Nanti kita lanjutin untuk ayat yang di bawahnya, yang berikutnya. Saudara, kalau kita baca dari ayat yang ke-7 dan ke-8, 1 Petrus 4 ayat ke-7 dan 8, maka kita akan dapetin 4 poin atau 4 kunci untuk menguasai keadaan pada akhir zaman. Kita dikuasai keadaan atau kita menguasai keadaan? Kalau orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia menguasai keadaan di akhir zaman ini. Ya, kalau enggak, saudara akan dikuasai balik oleh keadaan. Saudara akan habis di apa istilahnya, masuk di dalam putaran ya segala macam goncangan demi goncangan, bahkan keinginan mata kangkung hidup, keinginan daging yang pada akhirnya menuju pada kebinasaan. Nah saudara, yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Itu yang pertama, kuasai dirimu. Ini buah roh yang ke-9. Ternyata ini gak gampang penguasaan diri, yang disebut manage yourself. Manage, menguasai, mengatur diri kita, kendalikan diri kita melalui tentu Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, keadaan makin gak enak, makin sulit. Ya, pandeminya, wow, satu hari udah bukan lagi 1000, 2000, naik terus sampai 5.000, 6.000, 7.000, tembus 10.000, tembus lagi mungkin nanti 11.000. Ya, orang makin panik. Ya, kesana kesini, dulu masih jauh. Sekarang orang-orang di dekat, ya tetangga-tetangga di dekat rumah saya pun udah ada satu yang meninggal, satu keluarga kena. Sebetulnya dia hanya OTG saja, tapi begitu dia cek, wah dia kena, mulai ya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ya, kantornya langsung oke, kamu masuk ke satu hotel. Wah enak kan, hotel nih ceritanya.
biar tenang. Gitu. Ternyata dia sendirian di dalam hotel, 3-4 hari kemudian dia mulai gelisah. Dia bilang sesak napas nih. Akhirnya dipindahin ke rumah sakit. Di rumah sakit 2-3 hari kemudian lebih stres lagi, masuk ke ICU. Di ICU 10 hari kemudian meninggal dunia. Karena dipepet sama keadaan, dibawa sama keadaan. Itu orang-orang yang kadangkala banyak loh. Ya, saudara, saya bukan nggak mau untuk dites pakai antigen atau apapun rapid. Saya udah berapa kali tes. Tapi saudara siap nggak waktu saudara dites begitu ketahuan positif? Kalau nggak siap mental, ngedrop, malah saudara nggak punya imunitas. Ya, saudara panik di situ. Kenapa? Tidak bisa menguasai diri. Ya, kalau orang udah dibilang sakit, divonis sakit A, B, C, apalagi COVID-19, wow, mati nih gitu. Mati beneran, saudara. Ya. Self control, manage yourself, manage perasaan kita, manage pikiran kita, manage perkataan kita. Itu perlu di manage. Manage waktu kita, itu penguasaan diri. Ya, dalam segala sesuatu saudara bisa kuasain keadaan, situasi. Bahkan kita menguasai waktu, kita tidak dikuasai waktu. Kalau orang yang sibuk, saudara kalau mau ketemu saya, silakan. Saya bisa atur waktu. Bukan, oh tunggu ya, saya sibuk. Itu orang yang dikuasai keadaan. Itu orang yang dikuasai waktu. Terbalik, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita menguasai keadaan. Kita menguasai diri kita dulu, baru nanti kita bisa atur waktu. Ya, segala sesuatu ada waktunya kan. Jadi nggak usah panik. Kalau orang nggak bisa menguasai diri, pasti panik. Begitu panik dia drop. Ya, kesehatannya langsung drop, imunnya ngedrop. Ya, takut, khawatir. Padahal nggak bisa dengan kekhawatiran menambah sahasta saja dari jalan hidup kita. Sahasta itu hanya 45 cm, satu langkah aja lah kira-kira. Ini penting sekali saudara. Kita harus benar-benar dalam keadaan akhir zaman ini, ya, dengan keadaan yang mungkin nanti ke depan lebih lagi soal ekonomi. Ya, saudara tenang, kuasai dirimu. Itu yang pertama. Manage yourself, manage everything. Bisa diatur semuanya. Yang kedua, jadilah tenang. Jadilah tenang. Tenang itu sadar artinya. Ya, bahasa Inggrisnya itu sadar. Ya, supaya nggak panik. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang muter, yang mau menelan setiap orang yang bisa singanya udah ompong. Tapi masalahnya kalau saudara tidak sadar, dia mengaum ya, seperti Elia. Nah ini saya langsung diingatkan, Elia 450 nabi Baal, sebelumnya dia beresin, dia bersihkan. Ya, dia bisa menunjukkan kuasa Tuhan, turunin api dari langit. Selesai semua itu 450 nabi Baal. Tapi setelah itu, the next day, hari berikutnya, cuma satu orang perempuan namanya Isabel. Hanya dia bilang, kamu lihat nanti ya, saya akan bikin nasib kamu sama seperti daripada nabi-nabi Baal itu. Langsung dia panik. Ya, dia lari, dia nggak karuan, dia takut seperti mau mati rasanya. Lawan satu perempuan dengan gertakannya aja, itu yang disebut singa yang mengaum itu, singa ompong yang mengaum. Elia kenapa nggak berjaga, nggak sadar? Kenapa? Elia selalu bilang begini, hanya saya seorang diri Tuhan, hanya saya seorang diri Tuhan, hanya saya seorang diri Tuhan. Yang lain-lain udah nyembah Baal. Ya, nabi-nabimu yang lain meninggalkan engkau. Oh, hanya saya seorang diri. Hanya saya seorang diri kata Tuhan. Ada 7.000 orang yang aku sudah siapkan yang tidak pernah menyembah Baal. Sombong tanpa disadarin. Karena selalu dikatakan hanya saya seorang diri. Hanya saya seorang diri. Enggak saudara. Ada banyak orang-orang percaya yang sungguh-sungguh tidak menyembah kepada Baal. Tidak menyembah berhala. Ya, kalau orang menyembah berhala, ya, itu
kekejian di mata Tuhan. Menyembah berhala, ya nyembah dunia ini. Mamon, keinginan mata, kangkon hidup, keinginan daging. Targetnya duit. Begitu kena jepret, wah panik dia pasti. Ngandelin uangnya gak bisa lagi. Saudara, yang bisa kita andalkan hanya satu. Nama di atas segala nama. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Kalau saudara penuh Roh Kudus, maka saudara bisa menguasai diri. Bisa memanage keadaan, bisa memanage perkataan, pikiran kita. Enggak usah panik. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Step berikutnya, jadilah tenang. Ini SOP-nya nih saudara. Kuasai diri, jadilah tenang. Sadar. Jangan manusia ini 70-80% dikuasai oleh alam bawah sadar. Ya, makanya kita seringkali hanya rutinitas saja, hari-hari muter terus begitu. Melakukan hal yang biasa. Tidak ada satu breakthrough, tidak ada satu terobosan. Karena kita tidak mengandalkan Roh Kudus tadi. Ya, baru di situ yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Simpelnya begitu. Ya, berdoa artinya bercakap-cakap kita dengan Tuhan. Bukan saudara ngomong sampai Tuhan keadaan saya begini-begini. Ngomong aja. Saya pernah ngalamin, sakit mah. Saya udah hilang mah saya. Ya, dari kecil dulu 3 SD udah parah sakit mahnya. Karena ketakutan, karena panik mikirin, waduh kalau orang mati kemana. Ya, anak kelas 3 SD umur 9 tahun jadi bingung, jadi panik, akhirnya sakit mah. Nah sekarang ini sakit mah lagi, kenapa? Mungkin yang seharusnya terus doa puasa sudah dari tahun 2006 waktu itu Tuhan tuntun sampai 2020, belakangan ini agak kurang. Jadi agak ngacak. Nah itu tidak menguasai diri. Ya, mestinya tetap konsisten terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kadang-kadang puasa, besok enggak, lusa puasa lagi, besok enggak. Harusnya sudah konsisten terus sampai Tuhan Yesus datang. Karena kita sedang mempersiapkan kirbat yang baru sebagai sahabat-sahabat mempelai. Urapan yang baru harus kirbat yang baru. Ternyata untuk membentuk kirbat yang baru itu harus dengan doa dan puasa. Jadi di sini dikatakan supaya dapat berdoa. Berdoa adalah berbicara, komunikasi. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, perutnya kok nggak enak. Padahal udah minumin teripang itu, ya, jeli gamat, biasanya sebentar udah enak. Ini kok enggak. Malam-malam 1:30, saya mau tidur, saya tanya sama Roh Kudus. Tadi kuasai diri, jadi tenang, terus doa. Tuhan, gimana ya supaya bisa tidur nyenyak? Kalau enggak nih kembung terus, mau buang gas juga, ya nggak bisa nih. Ya kayak muter gitu. Tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus ingetin, kamu ke dapur, ngapain? Ngambil bawang merah sama bawang putih, 3 butir, sebanyak 6 butir, saya cacak aja. Bersihin, cuci, ya memang langsung mata kita langsung perih. Ya. Setelah itu saya pakaiin kecap manis sedikit, saya aduk pakai nasi dikit aja, 1-2 sendok. Saya makanin, memang baunya luar biasa di mulut kita. Tapi kan kita menguasai diri, nggak apa-apa. Kita nggak dikuasai sama bau, kita menguasai bau itu. Ada di dalam mulut loh, ada di dalam badan kita. It's okay, nggak apa-apa. Karena dia menolak angin. Yang namanya bawang merah, bawang putih itu. Ya, terus duduk diam, dah doa lagi. 15 menit, 20 menit kemudian, plus tidur aja itu. Jam 1:15, hampir setengah 2 baru bisa tidur. Ya. Baru besok pagi bangun udah enak, udah bisa buang gas. Kadang-kadang buang gas, orang kan gengsi ngomong kentut lah istilahnya. Orang nggak bisa kentut, nggak bisa buang gas, mati loh. Ya. Jadi saudara, kita ini kadang-kadang jaim. Ya, waduh, enggak saudara, kita harus apa adanya di hadapan Tuhan. Ngomong aja, Tuhan, nih baitmu, kembung nih. Kan tubuh kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan Yesus. Jadi kalau ada apa-apa lapor aja ke Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan kasih yang simple. Untuk ngadepin COVID-19 cukup pakai minyak kayu putih. Saudara kecrotin di sapu tangan, tutup. Ya, atau di tisu, tutup pakai masker. 15 menit, 20 menit kemudian mati itu.
si COVID-19-nya yang ada di dalam hidung nih. Makanya jangan kelamaan, 3 menit, 3 hari, 4 hari atau di sini. Kalau masih nyangkut-nyangkut di sini, saudara kumur pakai air garam. Makanya itu harus jadi garam dunia. Makanya Tuhan kasih yang murah-murah. Tapi manusia ini nggak mau. Kayak tetangga saya, udah 1,5 bulan sebelumnya saya ketemu. Pak, jaga begini-begini, saya bilang SOP-nya nih. Ya, kita harus pakai masker. Di dalam masker itu kadang-kadang kita lapisin pakai, kalau udah pulang tuh pakein aja minyak kayu putih. Oh enggak, saya punya obat ini, obat itu, obat ini. Kalau obat itu untuk ngobatin. Tapi kalau udah pakai yang namanya pencegahan, itu namanya penguasaan diri. Sedia payung sebelum hujan, itu termasuk penguasaan diri. Jangan udah hujan baru cari payung. Penyakitnya kita ini kan, kalau udah sakit baru ke dokter. Sebelum sakit saudara udah ada preparation, ada persiapan gimana supaya nggak sakit. Ya, bagaimana ngadepin COVID-19? Pakai masker. Bagaimana kalau sampai tembus juga? Ya pakai minyak kayu putih. Ya, gerus ya, potong aja itu lemon atau jeruk nipis, peres di air panas, saudara kumur-kumur kayak kumurin Listerin. Ya, sebentar minumin berapa kali, 3 kali, 4 kali, itu mati semua kumannya. Ya, udah banyak saudara, ada puluhan orang yang saya bagikan begitu. Asal ikutin standarnya. Tadi penguasaan dirinya, ada SOP-nya, standar operational procedure-nya. Nah, Tuhan kita andalkan. Tanya sama Tuhan, nanti tuh Roh Kudus akan bicara. Nih begini. Dikasih hikmat untuk menghadapi semua sakit penyakit, semua masalah dalam hidup kita. Ya, maka nomor 1, kuasai dirimu. Ya, kendalikan dirimu. Jangan marah, jangan bersungut-sungut. Kalau orang bisa menguasai diri, dia bisa gampang mengucap syukur. Ya, karena dia udah tenang, dia bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sakit, kami mengucap syukur. Sakit kok mengucap syukur? Iyalah. Saudara ngomel-ngomel, apakah dengan ngomel sakitnya sembuh? Enggak, tambah sakit. Bersungut-sungut, muter 40 tahun di padang gurun. Enggak pernah keluar dari masalah-masalah kita. Kuncinya itu, kalau orang menguasai diri, dia tenang, dia bisa berdoa, dia bisa mengucap syukur. Pasti. Nah, saudara lihat, yang keempat dikatakan baru di ayat yang ke-8-nya. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi tadi 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Kuasai dirimu, orang bisa menguasai diri, dia bisa tenang, dia berdoa, dia mengandalkan Roh Kudus, minta hikmat, tuntunan dari Roh Kudus untuk menghadapi semua masalah, semua persoalan, semua sakit penyakit. Ada jalan keluarnya, pasti ada solusi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, baru mengasihi semua orang. Karena orang gak bisa menguasai diri, gak bisa mengasihi semua orang. Ya, yang ada dia self pity, mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi diri, tapi mengasihani. Jadi orang yang egois, fokusnya sama diri sendiri. Nah, di ayat 9, bagaimana mengasihi semua orang? Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Beri tumpangan. Ya, kalau saudara ada orang yang misalnya nggak punya rumah, nggak punya tempat bernaung, saudara bisa bantu untuk kontrak, kasih bantu untuk kontrak. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Layani. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi layanin, ya, satu dengan yang lain. Jangan kita mau dilayanin terus. Ya, saudara, di dalam tengah-tengah pandemi ini, saudara bisa layanin siapa? Layanin aja. Bantu siapa? Bagus sekali. Kami di kompleks itu, begitu terjadi, mana nih bantunya? Satu keluarga ini yang bapaknya ada di rumah sakit, ibu anaknya kena juga, tertular semuanya. Ya, termasuk sama di dalam lah, anaknya 2 itu. Jadi dia nggak bisa keluar.
kumpulin tetangga-tetangga dalam WA group, ya udah kasih saran aja. Ya udah kumpulin dana lah, saya bilang. Kumpulin aja. Dari satu orang ngasih 200.000, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 500.000, ada yang terkumpul bisa 8 juta, saudara. Bukan sedikit. Bisa bantu itu berbulan-bulan itu. Kasih makan. Makannya enak-enak lagi. Dibeliin vitamin lagi. Ngasih ibu dan anak-anak ini terjamin. Si bapaknya yang di luar sana sudah out of control, udah gak ada yang bisa ngeliat lagi. Tahu-tahu kemarin hari Minggu meninggal, wafat. Innalillahi. Sudah. Ya, nangis keluarga karena standar COVID harus dilakukan. Pemakaman pun orang saudara-saudaranya termasuk anak istrinya dari jauh saja. Ya. Tetap sekarang masih mulai lagi ada di belakang juga. Ya, masih ada nih dananya, pakai aja. Bantu. Karena kita harus melayani semua, kita harus mengasihi semua semampunya, tentu dengan bergotong royong bersama-sama. Kalau sendiri ya saudara bantu seseorang pasti nggak sanggup. Tapi kalau beramai-ramai kita angkat, misalnya gini, 7,7 miliar penduduk manusia, penduduk dunia, ya 700 juta orang nggak bisa makan tiap hari. Seharusnya kalau 7 miliar ini bisa bergandengan tangan, tiap hari bisa kasih makan. Pasti ada jalan keluar. Ciptain lapangan pekerjaan. Masalahnya setiap orang ini lebih melihat kepada kebutuhan kita sendiri. Saya kasih contoh, ini satu ilustrasi yang Roh Kudus ingatkan. Begini, dalam satu ruangan yang besar gini, misalnya ada 100 orang. Kemudian ada 100 balon gas. Saya tulisin nama-namanya. Aldo, ya, terus kemudian Kevin, Kelvin, ya, Angel, Albert, Didi, Esther, semualah ada 100 orang. Balonnya saya lepas ke atas, balon gasnya. Nah, saya minta dalam waktu yang secepat-cepatnya setiap orang mengambil, tanda kutip, bisa nggak ngambil balonnya masing-masing. Secepat-cepatnya, dalam waktu singkat-singkatnya. Maka apa yang akan terjadi? Di ruangan itu akan terjadi hiruk pikuk, tabrak-tabrakan semua. Karena semua orang berebut cari namanya. Balon saya mana ya? Balon saya mana ya? Sebetulnya simple sekali. Saudara, ada depan kita talinya nih, tarik aja. Mau namanya siapa? Oh, tarik begitu dapat. Oh, Aldo. Saya tinggal kasih Aldo. Aldo tarik, dapat. Oh, Albert. Aldo kasih si Albert. Si Albert tarik dapat. Oh, si Didi kasih ke saya. Selesai. Ya, hanya berapa menit aja tuh beres semua. Nggak jadi ribut semua, everybody happy. Kenapa? Tadi kasih. Kasih itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ya, saya minta nanti Aldo tolong habis selesai ini khotbah ada satu diingetin monyet yang dikasih makan mantau, monyet yang pada kelaparan karena lagi keadaan begini. Itu monyet dikasih makan mantau, puluhan ratusan monyet. Monyet aja bisa lebih baik loh daripada manusia. Dia nggak makan buat diri sendiri terus kumpulin gitu. Enggak, dikasih teman-temannya dulu. Nah kalau kita enggak, begitu makan, kasih kesempatan, kita sikat dulu. Orang lain masa bodoh. Nah itu nggak bakalan bisa. Itu bukan kasih, itu egois. Ya, kita harus mengutamakan. Biarin aja dulu, kasih aja dulu semuanya. Kayak Tuhan Yesus mecah-mecah 5 roti 2 ikan. Kan murid-muridnya pecah, kasih dulu semua. Baru murid-muridnya terakhir. Dan sisanya 12 bakul. Justru yang terakhir itu yang dapat sisanya malah. Kelebihannya. Saudara mari. Kalau mau mengasihi, Filipi 2 ayat 1-5. Mengutamakan kepentingan semua orang di atas kepentingan pribadi. Ya, maka saudara akan diberkati. Dan kita akan keluar dari pandemi yang ini latihan sebetulnya. Tuhan izinkan ini supaya kita punya kasih. Karena kasih ke banyak orang semakin luntur pada akhir zaman ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita tunjukkan. Saudara, kita punya namanya Maranatha Grand. Saudara yang mau nyumbang boleh. Sekarang udah mulai pada nyumbang. Kita bikin nanti itu dana abadi. Nanti di terakhir saya bisa tuliskan itu namanya. Rekeningnya boleh. Kalau ini saya nggak minta perpuluhan nama saudara, itu masing-masing kalau yang namanya perpuluhan. Tapi kalau ini grand untuk semua, bukan hanya untuk yang orang Kristiani, tapi semua orang.
Ya, kita harus saling mengasihi, bahkan musuh kita harus kasih. Mari kita bergandengan tangan, kita bergotong royong, kita bergandengan tangan, kita saling menopang. Tuhan Yesus memberkati. Jadi 4 hal ini untuk menguasai keadaan akhir zaman. Tambah kacau, enggak usah takut, kuasai diri, jadi tenang. Ya, yang pertama, kuasai diri, manage yourself, kendalikan, tenang. Ya. Kemudian tenang, waktu saudara tenang, saudara bisa berdoa. SOP yang ketiga, saudara berdoa. Setelah saudara berdoa, saudara mengandalkan Roh Kudus, kasih hikmat sama Roh Kudus, saudara bisa saling mengasihi satu dengan lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, biar firman Tuhan yang singkat ini benar-benar kita lakukan. Kita menjadikan rema dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Tuhan, di tengah-tengah akhir zaman ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 2000 tahun yang lalu pun Petrus sudah mengatakan itu. Apalagi sekarang, Tuhan Yesus. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak percaya bahwa sekarang adalah akhir zaman. Ampuni mereka, rubahkan mindset mereka, Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengerti bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Karena itu kuasai dirimu. Karena kami merasa ini bukan akhir zaman, kami kadang-kadang tidak bisa menguasai diri. Tapi kalau kami mengerti bahwa ini akhir zaman, kami bisa menguasai diri. Kami jadi tenang. Yang kedua, yang ketiga, kami dapat berdoa, berbicara dengan Engkau, minta hikmat daripada Engkau Roh Kudus. Engkau memberikan jalan keluar, yaitu kasih untuk mengasihi semua orang. Bersyukur untuk pagi siang hari ini. Yang simple ini, firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, saat ini biarlah kasih-Mu berlimpah tercurah atas anak-anak. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh kembali pada aktivitas kita masing-masing sepanjang minggu ke depan, pada keluarga kita masing-masing, dengan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita.